warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mujahidatul Mumtahanah, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja pada tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Galang untuk memimpin doa, siapkan teman-temannya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi bisa memperlancar pembelajaran kita hari ini anak-anak. Saya belum mulai, coba penolakan cek kerapian kalian dulu. Nah, semuanya berdiri, silahkan. Coba, ya, Mas sudah rapi? Oke, sudah rapi, sudah cantik, sudah ganteng. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sepertinya ada beberapa bangku yang kosong. Siapa tahu ada teman kalian yang tidak hadir. Oke, Bu Nurul minta nanti ketika Bu Nurul menyebut nama kalian, silahkan jawab kehadiran kalian dengan menggunakan kalimat positif. Amalia, Andika, Azahra, Danang, mana Danang tidak ada? Oh, sakit ya, semoga besok sudah sembuh ya. Yang Alfa semoga segera diberi kesadaran ya. Kalau kewajiban seorang pelajar itu apa Mbak Mas? Belajar. Berarti kalau belajar kita harus apa? Masuk sekolah. Walaupun belajar itu tidak harus di bangku sekolah, tapi karena kita masih usia bangku sekolah, belajar kita wajib di sekolah. Nanti kita akan belajar yang mengkafani dan kemudian mensolatkan. Jadi motivasi buat kalian untuk apa? Lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik ya, karena besok terakhir kita itu semuanya akan jadi mayat ya. Tidak ada yang tidak jadi mayat. Semua yang di sini ini yang ganteng, yang ayu, yang sugih, sengkere, ya, yang miskin, semuanya akan jadi mayat. Kalau sudah jadi mayat, apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa menunjukkan kecantikannya? Bisa menunjukkan kegantengannya? Bisa menunjukkan kekayaannya? Tidak. Pakaian yang dipakai apa? Kain kafan, sama. Tidak ada kain kafan yang beda, sama. Maka ketika kita masih hidup sehat seperti ini, kalian bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita kemarin juga sudah belajar tentang perawatan jenazah. Masih ada yang ingat dengan materi yang kemarin, perawatan jenazah yang apa? Karena perawatan jenazah itu kan ada 4. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Yang kemarin, pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Membahas tentang memandikan jenazah ya. Di situ ada syarat-syaratnya, ada siapa saja yang boleh memandikan. Ada yang masih ingat Mbak, siapa saja yang boleh memandikan jenazah? Dan bagaimana tata cara memandikan? Ada yang masih ingat? Oh ya, coba Mas Indra. Pertama-tama menyiapkan air yang terdiri dari 3 jenis. Ya, terus? Air sabun, air biasa, dan yang diberi wangi-wangian. Kemudian siapkan tempat yang tinggi. Ya, terus?
skenarionya yang akan kita lalui nanti di sini ya anak-anak. Pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang harus kalian penuhi. Kelihatan enggak, Mbak, dari Mas dari belakang? Tidak ya? Ya, ini harapannya setelah kalian mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model PBL, kalian bisa menganalisis cara mengkafani. Silahkan, Bu Nur akan melakukan pretest dulu, uji pengetahuan sampean dulu. Nah, coba dikeluarkan HP-nya. Bu Nur akan share lewat ketua kelas, oke? Ada yang tidak bawa HP? Ada, berarti nanti soalnya lihat punya temannya ya. Bisa ditulis di buku. Yang bawa HP silahkan dibuka, Bu Nur share ke ketua kelas. Oke, kita masuk ke kegiatan inti, yaitu tentang mengkafani dan mensolati. Ya, kemarin di pertemuan yang pertama sudah memandikan, maka di urutan yang kedua dan ketiga dalam merawat jenazah itu ada mengkafani dan mensolati. Kalau yang sudah pernah praktek langsung di rumah mungkin sudah ada gambaran ya bagaimana cara mengkafani. Tapi kalau teman-teman yang belum pernah sama sekali berpartisipasi di rumah ketika ada jenazah, maka masih ngawang seperti apa sih merawat jenazah, mengkafani jenazah, apakah seperti kita pakai baju seperti ini atau hanya lembaran kain atau seperti apalah. Maka biar kalian lebih bisa memahami, Bu Nur akan tampilkan sebuah video tentang mengkafani jenazah. Perhatikan baik-baik video yang akan Bu Nur tampilkan ini ya, Mas, Mbak, yang kepalanya berat disonggo untuk tegakkan dulu. Pahami dengan baik. Oh, ada tali. Tali apakah harus 7? Tidak ya, ganjil. Bisa 3, 5, 7. Sesuaikan. Kalau anak bayi mungkin cukup 3 saja. Tapi kalau orangnya model orang Eropa, gagah gede dhuwur kan. Kalau 3 ya kurang, maka bisa pakai yang 7 standar tengah-tengah. Tuh, perhatikan berapa lembar kain kafan untuk penutupnya. Sampai kebalik ya masangnya ya, antara baju kemudian basahan, kemudian ada bahasanya cawet itu kan. Biasanya kalau dengar kata cawet buyu itu bukan sesuatu yang saru itu kan, yang perlu kalian tahu dalam mengkafani jenazah itu. Tuh 3, nah, segitiganya itu kalau perempuan, nah itu bentuknya seperti ya, kita seperti pakai kudung gini. Nanti kalau yang laki-laki itu tinggal dibalik yang bentuk segitiganya nang dhuwur, jadi kayak pakai surban itu. Ya Mas punya bayangan ya nganggo surban seperti apa? Dalam mengkafani pun sama seperti memandikan. Jadi sesama jenis, mahram, orang yang bisa dipercaya juga. Kalau beda jenis tidak ada hubungan pernikahan, bukan mahram, dan juga tidak boleh mengkafani. Dari memandikan untuk mengkafani itu seharusnya jenazahnya masih dalam kondisi ditutup ya, tidak terbuka seperti itu. Masih ditutupi, jadi auratnya masih tertutup. Nah, kemudian
Kain kafannya ditaburi kapur barus. Biar apa? Ya, biar wangi, tidak bau. Karena namanya mayat 1 jam 2 jam sudah ada aromanya tidak enak. Nah, kemudian yang lubang dikasih apa? Kapas ya. Kalau misalnya masih ada cairan, misalnya korban kecelakaan yang darahnya mengalir terus, dikasih plastik. Itu kan ada, misalnya yang lukanya masih mengeluarkan air, maka diplastiki dulu sebelum dikafani. Biar apa? Biar kain kafannya tidak basah. Ketika sudah diplastiki kok masih tetap mengalir, ya kita sudah berusaha untuk memplastiki biar tidak keluar cairannya, tapi karena mungkin saking derasnya jadi tetap bisa keluar. Kalau normalnya ya seperti itu, tidak perlu diplastiki. Kainnya harus lebih panjang dari kakinya. Kakinya tidak boleh terlihat, itu kurang pas itu kain kafannya ya, dan mayatnya terlalu besar. Ya, sampai di sini sudah punya gambaran, Mas, Mbak, tentang bagaimana cara mengkafani? Nah, bukti dari sudah kalian bisa memahami dari apa yang kalian lihat adalah dengan cara menuliskan di lembar kertas yang sudah Bu Nurul siapkan ini. Oke, Mbak, minta tolong dibagikan ke teman-temannya. Tuliskan di lembar kertas itu sesuai pemahaman kalian. Ya, sudah? Bisa dikumpulkan lagi, silahkan. Mas Andika, Bu Nurul mohon bantuannya untuk mengambil tugas punya temannya. Setelah dari video yang kalian amati, maka kita akan langsung mempraktekkannya, kafaninya. Kemarin kita berkelompok maju untuk memandikan, dan hari ini juga sama kelompoknya seperti kelompok yang kemarin memandikan. Bu Nurul tidak akan membuat kelompok lagi, sudah seperti yang kemarin. Maka silahkan kelompok yang pertama untuk maju langsung mempraktekkan, sambil Bu Nurul pandu juga apa saja yang harus kalian siapkan. Oke, Mbak, silahkan kelompok 1 dari kelompok cewek ya kemarin, ya silahkan maju. Untuk pocong yang bawah, ya sudah. Kemudian 3 lembar kain kafannya. Ini nanti coba dikira-kira dengan panjang mayatnya, ya, seberapa panjangnya, jangan sampai nanti kurang. Mungkin coba itu nih yang paling bawah nih Mbak, tidak usah ditekuk Mbak, ya, karena ini yang paling bawah aja, nanti yang paling tidak, yang paling bawah itu bisa nutup keseluruhan dari badan si mayat. Ya, perhatikan Mas Galang, coba perhatikan. Nih. Ini lembar kain kedua, ya seharusnya tadi yang perlu sampaikan, kalau mejanya sedikit agak lebar, numpuknya tidak sejajar.
Jadi agak ini yang paling bawah di tengah-tengah, kemudian yang sebelah kanan agak gini, tapi ini mejanya terlalu kecil, jadi agak sejajar juga tidak apa-apa. Ya, ini yang ketiga, lapis yang ketiga. Kemudian ada kain apa? Oh, ini bajunya, Mbak. Kain basahannya ini, coba dibuka. Bajunya dulu. Nah, basahnya nanti kira-kira mau madep kemana mayatnya? Kalau kepalanya di sini berarti basahannya ini, dibuka ini. Oh, bajunya dulu, Mbak. Itu nanti kemudian itu basahan. Ini bajunya kebalik. Gini, diangkat dulu sih itu. Terus itu ini masih ada yang kelewat apa yuk? Nah, kalau laki-laki segitiganya ning dhuwur di atas ya. Ini kurang persegi nih, ya anggap saja persegi lah. Kalau ini perempuan maka bentuknya seperti ini ya, Mas, perhatikan. Ini kalau laki-laki dibalik. Nah, maka kalau perempuan ini posisinya seperti ini. Kemudian ada cawetnya kayak bayi. Ya, popok. Kalau popok sekarang. Oke, silahkan. Mayatnya bisa, jenazahnya bisa diangkat. Awas kalau merotoli kakinya. Nah. Jangan lupa untuk kain kafannya ditaburi kapur barus biar wangi. Kemudian bagian telinga, hidung kasih kapas. Nah, baru kalau sudah siap kainnya bisa dibuka. Ini kurang munggah Mbak semisal. Nah. Kemudian baju. Oh iya, basahnya dulu, maaf. Basahnya dulu. Tangannya disedakepke. Mas, kalau tidak bisa disedakepke, bisa biar tetap sedakep ditali. Ini di bawah tangan. Kemudian ini dari sebelah kanan dulu oleh nangkep ke. Sisa tuh sana kainnya. Ya, yang benar ternyata tadi ada sisa, kalau di video itu kurang.
Tali di sebelah mana? Kanan apa kiri? Iya, yang nalikan sebelah kiri. Berarti ini yang paling atas ini, Mbak. Ya, pocong. Ya. Sebelah kiri tali ini simpulnya. Ini tangannya yang kiri, Pak. Rotok tangan kiri. Nah, ini agak di bokong ini. Ya. Ini tuh pas sini, Pak. Bawah. Ya. Ini kan. Ya. Dan bisa nanti disemprot parfum lagi biar tidak bau. Kenapa dikasih wangi-wangian ya? Biar bau, namanya sudah jadi jenazah, jadi mayat itu kan pasti mengeluarkan. Oke, terima kasih kelompok 1. Kemudian kita akan yang mensolati. Ketentuan khusus sholat jenazah. Yang pertama, orang yang mensolatkan harus telah memenuhi syarat. Yang kedua, tidak ada ketentuan apakah jenazah harus membujur ke utara atau ke selatan. 3, berdiri menghadap kiblat dengan posisi jenazah di depan imam ya, tidak mungkin jenazahnya ada di belakang. Salat jenazah lebih utama dilakukan dengan berjamaah, adapun ketentuan 3 shaf bukanlah satu keharusan. Semakin banyak shaf berarti semakin banyak orang yang mendoakan. Ya. Kalau ketentuan 3 itu tidak menjadi sebuah keharusan, tapi semakin banyak softnya berarti semakin banyak orang yang mendoakan si jenazah. Ketentuan khususnya ini, imam berada di arah kepala jika jenazah laki-laki. Jadi posisi imam ada di kepala kalau jenazahnya laki-laki, dan di arah lambung atau perut jika jenazah perempuan. Jadi ada beda posisi. Bisa dipahami? Shaf laki-laki di muka sedangkan shaf perempuan di belakang ya. Pada sholat umumnya juga yang di depan adalah shaf laki-laki. Ini tadi yang pertama ada syarat khususnya. Kalau kita balik ke sini, ya, orang yang mensolatkan harus telah memenuhi syarat. Nah, syaratnya mana? Ini dia syaratnya. Nomor 1, tentunya kalau namanya orang sholat harus suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat. 5, keadaan mayat sudah dimandikan dan dikafani, artinya sudah bersih. Ketika mau disolatkan sudah dalam kondisi bersih. 6, letak mayat ada di sebelah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali jika sholat gaib. Artinya kalau sholat gaib mayat tidak ada di depan kita. Entah misalnya sampean punya saudara di Kalimantan, dihubungi, dikasih kabar kalau saudaranya meninggal. Nah, maka sampean yang ada di Jawa bisa melaksanakan yang namanya sholat gaib. Artinya sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di depan mata. Bacaan sholat lambung mana Mas lambungnya? Nah, coba kamu geser. Nah, kamu mana lambungnya posisinya di sini. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kira-kira lambungnya sebelah mana lah. Kita akan mempraktekkan dari jenazah laki-laki dulu. Berarti posisi Pak Imam di mana Mas Galang? Kepala. Oke. Nanti dibaca bareng-bareng tetapi takbirnya jangan mendahului imam.
Ada yang mau bertanya, Mas, Mbak? Kalau tidak ada yang bertanya, untuk menguji pemahaman kalian, Bu Nur akan memberikan kalian tes evaluasi yang kaitannya dengan materi perawatan jenazah, yaitu mengkafani dan mensolati. Ya, silahkan HP-nya dikeluarkan lagi. Sudah, Bu Nur lewat ketua kelas ya. Mulai dikirimkan ulang, kirim, dan yang pakai lembar dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada dari kalian? Coba Mas Indra, apa yang bisa sampean simpulkan untuk kegiatan kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini yang tentang mengkafani dan mensolati. Apa yang kamu bisa simpulkan? Kita bisa menjadi tahu tentang urut-urutan sholat jenazah. Sholat jenazah. Ada lagi? Sudah. Ada lagi dari kalian? Mbak Dini? Coba apa yang bisa kamu simpulkan? Ya. Ada lagi? Mayat ya, boleh takut sama mayat. Ada lagi? Pak? Yang belakang Mas? Andika? Apa yang bisa kamu simpulkan? Apa yang bisa kamu pahami lah dari materi ini? Oh ya, yang kemarin pertemuan pertama Mas Andika masih takut ya sama jenazah. Sampai pertemuan kedua sudah mulai berani karena tadi sudah mengkafani juga. Kita harus mulai berani untuk bisa merawat jenazah karena mau tidak mau besok kita akan jadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berpakaian seperti ini, serba putih dan ditali, maka kita sudah tidak bisa lagi beraktivitas, sudah tidak lagi berbuat yang baik. Maka sebelum kita jadi seperti ini, kita harus memperbanyak amal baik kita, supaya ketika kita sudah dibungkus seperti ini, kita sudah mempunyai persiapan amal yang banyak. Materi hari ini bisa menjadikan kita menjadi lebih baik lagi, karena jadi ada introspeksi diri. Oh, besok saya akan seperti itu, maka kita ada motivasi untuk bisa lebih baik. Nah, pertemuan selanjutnya masih ada satu tentang menguburkan dan ada tentang bagaimana kita berziarah, kemudian bagaimana kita bertakziah juga. Namanya kalau ada jenazah pasti kaitannya ada takziah dan ziarah. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dan tentunya kalian bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.